Baik, selamat sore Tribuners. Kali ini kita kembali berada di dialog ruang kita Pos Belitung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cengbeng itu apa, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menopang pariwisata Belitung melalui cengbeng dan merawat kebenekaan. Nah, di hadapan saya sudah hadir Bapak Ai Gardiansah. Beliau adalah tokoh Tionghoa masyarakat Belitung ya Pak ya. Ya. Silakan disapa pemirsa di rumah. Ya pemirsa, kita coba hari ini kita membahas masalah cengbeng dan multi efek daripada cengbeng itu sendiri. Oke. Kebetulan kita baru selesai cengbeng ya Pak ya? Ya betul, kemarin tanggal 4. Tanggal 4 puncaknya ya Pak ya? Puncaknya. Oke. Mungkin sebagian masyarakat nih Belitung belum tahu nih Pak. Apa sih sebenarnya cengbeng ini Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Cengbeng itu adalah satu budaya masyarakat Tionghoa berziarah ke makam leluhur. Makam leluhur Pak ya. Di mana itu wajib untuk dikunjungi oleh keluarga masing-masing. Oke. Masing-masing. Jadi ini udah berlaku ribuan tahun yang silam. Oh, berarti bukan baru beberapa tahun ini ya Pak ya? Dari dulu memang udah lama ya Pak ya? Itu. Berarti dari leluhur ya Pak ya? Dari leluhur, betul. Oke. Biasa nih dia jatuh tanggal berapa nih Pak yang ramenya? Untuk tahun ini jatuh ke tanggal 28-nya ramainya. 28. Sebenarnya setiap hari Minggu. Tapi untuk yang paling ramainya untuk tahun ini 2021, itu jatuhnya tanggal 28 Maret. 28 Maret. Itu sampai macet. Waduh. Iya. Tapi puncaknya kemarin ya Pak ya? Ya kalau terakhir sembayangnya itu kemarin tanggal 4. 1 bulan itu Pak? 1 bulan. Dari tanggal 5 Maret. Oke. Sejarah-sejarahnya kira-kira gimana nih Pak soal cengbeng ini kira-kira? Apa sih yang menjadi mengharuskan warga Tionghoa mungkin ziarah setiap tahun yang rutin loh gitu? Iya. Sebenarnya itu dari turun temurun ya, turun temurun masyarakat Tionghoa itu menghargai, menghormati leluhur. Leluhur. Untuk wujud nyata daripada penghormatan itu, tentu karena leluhur sudah tiada, maka mereka datang ke makam, makam keluarga masing-masing, dan juga di dalam itu ada proses-proses untuk cengbeng itu, yang ke makam itu. Artinya sebelum itu mereka mesti bersih-bersih makam atau areal makam gitu kan? Iya. Dicuci, dicat dan seterusnya. Baru ada acara ritual gitu. Sembayang ya Pak ya? Sembayang. Itu masing-masing. Mungkin kalau dari agama Konghucu, Buddha, mereka pakai dupa. Kalau misalnya yang dari Kristen, Katolik atau Protestan, mereka cukup bawa bunga misalnya kan, kayak gitu. Atau dari Muslim, mereka boleh berdoa di makamnya itu. Jadi yang jelas dari masyarakat Tionghoa gitu. Seperti itu. Berarti dia tidak berpatokan pada keyakinan masing-masing. Tidak. Itu budaya. Itu budaya. Jelas lagi budaya. Berarti Tribuners jangan salah paham nih. Ya. Jadi cengbeng ini bukan keyakinan seseorang tapi budaya ya Pak ya? Budaya Tionghoa. Kita ambil satu contoh. Siapa? Tidak di Indonesia. Ya. Di luar Indonesia, misalnya di Tiongkok. Tiongkok tidak ada agama. Iya. Ya kan? Mereka jelas tidak komunis, tidak ada agama. Tapi mereka tetap ziarah gitu. Pada saat makam cengbeng ya Pak? Yang ketika masih ada makam, sekarang kan kremasi. Iya. Ya kan? Dulu yang makam-makam dulu itu mereka tetap masih berziarah gitu. Karena leluhur itu adalah yang terpenting di dalam itu, dalam kehidupan. Begini Pak, kenapa sih ketika cengbeng itu ketika ada keluarga yang di luar negeri, di luar daerah, mereka harus pulang ziarah? Apa sih yang menjadi penyebab itu kira-kira Pak?
Itu karena di samping suatu kewajiban sebagai keturunan, ya kan, keturunan daripada leluhur itu, mereka harus hadir, harus hadir. Kalau misalnya tidak hadir, mereka akan merasa ada sesuatu kerjaan tahun ini belum selesai, gitu. Oke. Belum selesai. Kecuali kayak sekarang. Tahun dulu juga ada pandemi. Pandemi ya Pak. Pandemi yang ada sedikit agak mereka tidak bisa pulang hadir lah. di makam itu. Tentu mereka titipkan ke saudara, ke teman atau ke keluarga, ya kan, untuk sembayangnya seperti itu. Oh, boleh begitu ya Pak ya? Bisa. Tapi sebenarnya kalau kita mengulas lebih jauh nih, cengbeng ini asik ya Pak ya sebenarnya. Karena orang yang mungkin nggak pulang dalam beberapa bulan, dia punya kewajiban untuk pulang kampung ya Pak ya. Iya, sekalian napak tilas kan. Napak tilas. Jadi dan biasanya kalau mereka pulang itu setelah acara cengbeng, iya, mereka berwisata di Belitung. Oh gitu. Ya mungkin ke pulau, jalan-jalan, makan-makan, apa yang disukain kan. Nah, jadi betul, itu sebenarnya luar biasa ekonomi yang tumbuh pada bulan-bulan tersebut. Berarti budaya ini bisa dikemas dalam sebuah paket wisata ya Pak ya? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya, karena dampaknya luar biasa juga berarti Pak ya? Iya. Ketika orang pulang tadi ada yang membersihkan makam ya Pak ya? Iya. Mereka dapat ekonomi dari situ ya Pak ya? Terus mereka pulang ke sini, mereka jalan-jalan ya Pak? Iya. Oh aduh, luar biasa ternyata. Iya. Kalau dijadikan paket wisata ini, Bapak setuju nggak kira-kira? Sangat setuju. Oh, sangat setuju Pak ya. Itu wisata religi boleh ya kan, ya. Wisata ziarah boleh ya kan, kayak gitu. Termasuk kemas. Terus gini, kalau kita ada festival cengbeng misalnya setiap tahun, dikemas dengan apik, dengan bagus, seperti kita kemas Cap Gome gitu. Oke. Itu akan sangat mengundang, akan sangat mengundang. Mengundang artinya kita tentukan hari apa gitu kan. Mereka akan datang pada hari itu, dan Belitung akan ramainya luar biasa. Itu pernah terjadi nggak Pak di beberapa tahun? Pernah, berapa tahun yang lalu? Tahun berapa itu Pak kira-kira? Sebelum pandemi. Setiap tahun ada festivalnya. Sampai berapa bis gitu yang datang. Wow. Kira-kira nih Pak, pada saat cengbeng itu dari pengamatan Bapak, berapa orang yang masuk ke Belitung untuk hanya sekedar istilahnya pulang sembayang, nah gitu Pak? Kalau pengamatan kami, iya, sebelum pandemi, sebelum pandemi gitu, itu bisa sampai 8.000 apa 10.000 orang yang masuk ke Belitung. Sangat luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya di travel persoalannya. Iya. Saya tahu persis data-data yang ada. 8.000 penjualan tiket, bahkan sampai extra flight, ya, seperti itu. Nah, itu kan luar biasa, ya kan? Itu kalau kita kemas dengan baik, itu multi efek untuk masyarakat. Multiplier efeknya luar biasa berarti. 8.000 sampai 10.000 ya Pak setiap tahun. Itu misalkan satu orang membawa uang sekitar 5 juta, menghabiskan ya makanan, oleh-oleh di Belitung, perputaran ekonominya 5 miliar hanya dalam 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan, betul. 1 bulan, wow, itu luar biasa sekali. Keren kan? Tapi waktu pandemi 2020 sama ini kira-kira ramai ini Pak ya? Ramai ini. Ini ada sekitar berapa yang kemarin Pak? Saya belum tahu datanya. Tapi 4-5 ribu ada mungkin? Ya pasti ramai. Ada ya Pak ya? Oke. Karena ada sampai tanggal 28 kemarin, ya, itu di area pemakaman sampai macet. Sampai macet ya Pak? Iya. Wow. Berarti saking ramai itu orang sembahyang kan? Itu ada yang dari luar negeri ini paling jauh di mana nih Pak kira-kira sepengetahuan Bu? Itu yang pulang? Mana kayak di Eropa gitu ya? Ada ya Pak ya? Datang. Ada yang dari Eropa ya? Kan? Ada. Waktu kita ada festival, mereka datang. Nah, ya kan.
Kalau misalkan tahun depan nggak ada pandemi, gimana nih Pak kira-kira? Kita Berani nggak adakan, kita kemas? kita festival kemas, seperti itu? pasti kita kemas. Pasti dikemas ya Pak ya, untuk menarik ekonomi masyarakat juga. Oke. Sekarang gini lah, saya cerita ekonomi ya. Oke. Yang sederhana aja untuk orang dukung di sekitarnya, Ya. masyarakat dukung dan sekitarnya, bersihin makam aja Iya. antara 150 sampai 500 ribu per makam. Per makam ya Pak ya. Kalikan belasan ribu makam yang ada di situ. Udahlah, 50% aja yang bersihin. Ratusan juta. Itu ngeri duitnya. Iya, kan? iya, iya. Apalagi di tengah pandemi ini. Itu yang paling itu ya, kita bilang paling sederhana yang kita Sederhana, cerita. benar Pak. Jadi belum mereka tidur di hotel, rental mobil, makan-makan, oleh-oleh yang dibawa balik. Betul sekali. Kayak gitu. Waduh, ini pemerintah daerah harus menangkap nih cepat nih. Mudah-mudahan. Karena kemarin ngomong sama Pak Gubernur udah sempat tuh bikin rencana seperti ini, tapi karena pandemi ya mau gimana lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin festival Cengbeng ya. Kalau tahun ini kita bisa selesai vaksin misalnya, kita ada jaminan tentang kesehatan dalam COVID, ya tentu tahun depan kita bisa merayakannya dengan baik, ya kan. Oke Pak, Cengbeng kita udah berbicara nih, festivalnya kita udah ulas nih. Kayaknya Pak Ai lebih siap nih daripada pemerintah nih Pak ya. Enggak juga, kita kerjasama ya, Pak. lah. Ya. Jadi bagaimanapun kita mesti sinergi dengan pemerintah, demikian juga pemerintah dengan kita, ya kan. Kita sama-sama kerjasama untuk bangun daerah, itu paling penting. Karena daerah bukan satu kelompok masyarakat. Ya. Kita banyak masyarakat kita dari berbagai etnis, suku dan agama yang harus kita rangkul. Nah, suku, etnis dan agama nih kalau di Belitung selama ini kita kan Belitung mayoritas penduduk Melayu ya Pak ya. Iya betul. Hidup berdampingan itu seperti apa Pak selama ini kira-kira? Saya rasa dari segi masalah. Tionghoanya. Saya rasa tidak masalah karena anak-anak kita itu bahasa Melayu nih dipakai bahasa Melayu. Bahkan tidak bisa lagi bahasa leluhurnya. Nggak bisa ya Pak? Ya itu menandakan bahwa udah kontaminasi. Benar, dia terintegrasi bagus. Terintegrasi. Ya, udah bersatu kan. Kayak gitu. Berarti kan kita tidak pernah bermasalah Belitung antara Tionghoa dengan suku Melayu, ya kan? Berarti hidup memang berdampingan. Ya memang selama ini seperti itu ya Pak ya. Makanya kita Belitung dikenal damai ya Pak ya. Damai penduduknya. Kalau wisatawan tentu mengenal Belitung itu daerah yang paling nyaman dan aman. Ya Pak ya. Dari segi aspek apapun. Ya, kriminal kita rendah, penduduknya ramah-ramah, dari berbagai suku ada di sini. Ya Pak ya. Jarak tempuh ya dari Jakarta ke Belitung dekat, pun singkat. Ya, lebih singkat ya Pak ya. Alamnya juga bagus. Ya kan. Selama ini kalau yang sudah itu ketika kita mengadakan acara yang berbau Tionghoa misalkan, teman-teman di yang lain gimana Pak kira-kira? Saya rasa tidak masalah. Tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Kenapa? Karena kalau acara untuk Tionghoa kan tidak Tionghoa itu sendiri. Iya, ada yang lainnya. Ya kan? Kan tidak Tionghoa itu sendiri. Siap. Pasti ada gandeng komunitas lain kan. Misalnya kalau kita butuh kesenian, kita gandeng teman-teman yang bidang seni kan gitu, sambut selamat datang lah misalnya atau apa gitu kan. Berarti kerukunan umat bergamanya di situ ya Pak ya? Iya. Oke. Sering nggak ada pertemuan gitu antar umat beragama Pak? Misalkan untuk kita mempertahankan kebenekaan kita. Kita sering ada pertemuan yaitu dari instansi, ya kan? Misalnya FKUB ya Pak. Terus dari Polres atau dari Kodim misalnya, seperti itu. Kan sering berkala mereka adakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, ya kan?
Bahkan kita pernah ada satu acara di mana sholat Id. Sholat Id kita dengan Pak Dandim dan tokoh-tokoh masyarakat yang non Muslim ikut ke dalam orang sholat itu. Kita ada di sekitar situ. Dikoordinasi oleh Pak Dandim pada saat itu. Mengawal lah istilahnya. Iya, kita jaga keamanan. Oke. Sebenarnya udah aman, tapi ya kita ikut terlibat, mendukung, memeriahkan, mensupport, ya Pak ya. Support, ya. Oke, karena setiap kerukunan umat beragama ini kalau di Belitung saling mendukung lah. Jadi jangan khawatir nanti wisatawan maupun warga yang di luar Belitung pengen ke Belitung, jangan khawatir, kita masih aman, kerukunan umat beragama terjaga ya Pak ya. Betul. Karena Pak Ai ini ya salah satu yang tergabung dalam forum komunikasi umat beragama ya Pak ya. Iya betul. Oke, berarti FKUB ya Pak ya. Kalau selama ini Pak, mungkin di Belitung ini kira-kira sering nggak Kak berdialog antar umat beragama terus membahas sesuatu yang vital mungkin berkaitan dengan isu-isu ancaman, isu-isu? Ada. Sering ya Pak ya? Ada. Apa aja Pak kira-kira bocor? Ya minimal kita meredam masing-masing umat kita ya. Umat kita. Ya supaya jangan terprovokasi misalnya. Kayak gitu. Kadang-kadang kan masalah yang sangat-sangat sederhana tapi sensitif gitu. Betul Pak, bagi urusan agama nih sensitif sekali nih. Memicu persoalan. Jadi itu peran-peran tokoh-tokoh agama dan di Belitung sangat bagus. Sangat bagus ya Pak? Sangat bagus. Masih bisa istilahnya ya dimediasi gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kalau orang Tionghoa di luar banyak nggak Pak ke Belitung ini? Banyak. Pengen tahu Belitung yang sebelumnya belum tahu gitu? Banyak. Bertanya soal-soal yang kayak keamanan ke itu? Ya pasti. Sering Pak? Di Belitung aman nggak gitu? Kalau nggak aman lihatlah orang kunci motornya dicabut. Benar sekali, benar. Oke, tapi sering itu ya Pak ya? Ya. Dan mereka aneh kalau lihat seperti itu. Kok Belitung sampai segitu ya, parkir motor suka-suka dia kunci nggak dicabut. Iya. Udah itu taruh di luar lagi, enggak di dalam rumah kan gitu. Iya betul. Saya bilang kalau kita cek mungkin curanmos itu berapa kasus dalam tahun ada artinya. Iya benar Pak. Oke. Kembali lagi ke tadi kita udah berbincang soal kerukunan umat beragama, kemudian satu lagi nih Pak yang saya mau tanya nih, ini mungkin agak penting nih. Bagaimana sih Pak Ai selaku tokoh Tionghoa di Belitung menjaga maupun merawat kebenekaan kita agar tidak terkontaminasi dengan sebenarnya berangkat dari kita. Kita sendiri mesti ada toleransi untuk kepercayaan orang lain atau kepercayaan suku lain. Jadi kalau kita toleransi, tentu itu ada hal yang paling penting. Apa tuh Pak? Misalnya gini, ketika mereka ada acara, ya kita tidak nge-justice lah. Atau sebaliknya kita ada acara, mereka juga tidak justice kita. Ini acaranya kayaknya tidak benar gitu-gitu kan? Ya. Tapi kita hadir di tengah-tengah mereka, ya kan? Kita dukung. Gitu. Itu kan merawat satu umat toleransi kan. Contohnya kayak yang tadi ya Pak ya, sholat Idul sholat Id tadi ya Pak ya. Saya setuju benar dengan Pak Danang pada saat itu. Iya. Yang mempelopori, karena kebetulan Pak Danang kan dari Katolik ya. Iya. Dari agama Katolik. Ya udah ajak semua unsur agama kan. Ya udah kita hadir gitu. Selain itu Pak, kira-kira mungkin ada cara-cara lain mungkin dari Pak Ai mungkin bagaimana sih merawat ini agar tetap utuh hati kita, tidak terjadi kepecahan? Sebenarnya gini, bagi kami itu yang jelas
semua kepercayaan, semua agama, semua adat yang ada di Belitung. Ya kita hormati, kita hargai, ya kan, menjadi satu bagian daripada kehidupan kita. Itu udah selesai. Ya kan? Kita tidak perlu menjajarkan budaya orang lain. Kita tidak perlu jajakan adat orang lain, ya kan? Itu kan adat dia persoalannya. Iya, betul. Kebiasaan mereka sama halnya dengan kita. Kita ya kebiasaan kita gitu, adat kita seperti itu. Kan negara menghargai, menghormati adat itu, ya kan? Lah kita sebagai unsur masyarakat masa enggak? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Jadi kita lebih patuh, kita lebih patuh untuk apa yang disarankan oleh pemerintah. Itu aja. Kita harus sejalan dengan pemerintah, ya kan? Karena tidak mungkin pemerintah itu menjerumuskan rakyatnya, masyarakatnya kayak gitu. Betul. Jadi itu paling benar menurut saya. Oke. Karena pemerintah udah merangkum semua unsur, ya kan? Semua unsur itu udah ada dalam situ. Satu rangkuman pemerintahan. Ya kan? Jadi kita ikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya. Mudah-mudahan sih kita toleransi umat beragama lebih kuat lagi ya Pak. Yang sekarangnya udah kuat, makin kuat lagi ya. Ditingkatkan ya Pak ya. Contoh kemarin ada koordinasi dari Polres untuk dari semua unsur agama untuk ikut menjaga di hari Paskah itu. Oh iya, betul. Kan? Di gereja. Jadi semua unsur agama kirim utusan kayak gitu. Itu kita merajut satu kebenekaan ya Pak. Kebenekaan. Oke. Berarti ini modal kita buat mewujudkan festival Cengbeng tadi. Oke. Kira-kira nih Pak, ada nggak konflik antara umat beragama di Belitung ini sejauh ini? Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada tuh Tribunars di rumah, jadi aman dan terkendali. Dan Belitung tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang ada di luar ya Pak. Mudah-mudahan tetap terjaga ya Pak ya. Tidak terkontaminasi. Oke, Pak, saya mau tanya nih. Tadi kita berbicara lagi nih soal festival budaya Tionghoa ya Pak ya. Karena mungkin bukan hanya Cengbeng aja yang bisa dikemas untuk menjadi budaya wisata ya Pak ya. Kira-kira ada yang lain nggak kira-kira Pak? Kita ada Cap Gome. Cap Gome itu bulan berapa nih? Itu untuk Imlek. Untuk di Februari berarti ya Pak ya? Imlek itu 15 hari setelah Imlek. Kita ada Cap Gome, itu bisa dikemas. Kita juga ada festival kue bulan. Iya. Ya kan? Kue bulan kan ada tiap tahun, itu bisa dikemas. Itu di bulan berapa? Yang rebut, ya kan? Itu bisa dikemas. Oke. Kalau Cap Gome tadi di bulan Februari ya Pak ya? Februari. Februari. Maretnya Cap Gome. Februari Maret. Habis itu Cap Gome ya Pak ya? Selesai itu berarti Cengbeng. Cengbeng. Udah Cap Cengbeng, udah Cap Gome. Cengbeng. Habis Cengbeng berarti kita nanti Sembayang Rebut di bulan 8 Agustus. Bulan di September Sembayang bulan festival kue bulan. Oke, berarti ada 4 budaya ya Pak ya. Tepat momen lah untuk mengemas wisata Belitung dari unsur budaya Tionghoa ya Pak ya. Itu biasanya kalau kue bulan itu kan kalau kalau Cap Gome itu yang paling menonjol di situ adalah lampion. Jadi pada masa lampion kan kayak gitu. Oke. Berarti bisa pasang lampion di rumah lebih indah ya Pak ya. Sebenarnya. Iya. Dan tukang lampion juga jadi dapat income juga kan. Oh,
Tapi yang bikinnya orang Melayu ya Pak? Yang Tapi lampion. kalau misalnya kita kemas di lokal untuk bikin, kenapa enggak? Kita mesti, kalau memang ada acara itu udah meriah gitu kan, kita enggak perlu kirim dari luar lah. Oh selama ini kirim luar Pak? Kirim luar. Tapi nggak sulit kayaknya bikinnya Pak ya? Enggak, menurut saya enggak. Menurut Bapak enggak ya? Enggak. Kalau memang itu kita pesan dengan orang Belitung kan kreatif. Betul sekali Pak. Ya kan? Seperti ketika kita butuh keranjang parsel misalnya, kita bisa pesan keranjang gendam asli. Nggak perlu ke luar, ke Jakarta, ke Jawa. Mereka bisa bikin kok dengan harga terjangkau. Oke. Ya beda-beda tipis dengan Jakarta, tapi persoalannya kan tidak ada risiko. Betul. Kecil risiko dengan harga yang sama, ya kita ambil kecil risiko lah. Oke. Jadi kalau apa namanya, lampion tadi, masyarakat tuh bisa mulai belajar lah istilahnya Pak ya. Sebenarnya, bikin itu ya Pak ya nanti. Karena berapa ribu sih Pak kalau di Belitung nih bisa biasa kalau pada saat apa namanya cengbeng ya apa dari Pak? Dari 2 minggu sebelum Imlek. Oh. Sampai 2 minggu setelah Imlek. Berarti 40. Itu kan hari bulan ya Pak? Lampion kan. Sebelum Imlek orang ada pasang pernik itu. Satu rumah berapa lampion tuh biasanya Pak? Ya minimal 2. Berarti kalau ada toko bisa lebih, ya kan? Belum lampion kecil-kecilnya yang dipasang satu deret kayak gitu. Berarti bisa ribuan ya Pak ya? Bisa. Produksinya wow. Itu tuh yang pengen nyari sisi ekonomi dari budaya Imlek, bisa juga tuh bikin lampion nih. Kalau misalkan ada yang bisa, belinya nggak perlu di luar, cukup di lokal Belitung ya Pak ya? Nggak usah kirim dari luar. Oke, Pak I rekomendasi nih. kita koordinasi dengan baik, kan? Kita penuhin di sini kan tipe-tipe yang mau dibikin segede apa gitu kan? Itu kan cuma pakai kerangka apa kayak kawat gitu kan? Iya. Tempel kertas. Oke. Berarti ada peluang usaha baru nih. Sebenarnya bisa. Sebenarnya Pak ya? Karena di sini gini, masyarakat Tionghoa itu termasuk kental, yang adat seperti itu. Termasuk kental. Jadi kalau kita mencari sedikit income dari acara mereka, kenapa tidak gitu? Ya, gitu. Toh di sini ada, nggak usah kirim. Kita akan publish bahwa Belitung sudah siap lampion. Oke, Pak I. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita membahas ada 3 lagi tuh yang bisa dijadikan tujuan wisata dari budaya Tionghoa. Kita break dulu sejenak.
Baik Tribuners, kita kembali lagi. Nah, kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Ai Gardiansa, tokoh Tionghoa masyarakat Belitung. Nah, tadi kita sudah banyak berbicara tentang kerukunan umat beragama, bagaimana merawat kebinekaan, terus apa sih budaya Tionghoa yang bisa dijadikan objek wisata baru di Belitung. Nah, bagaimana menariknya objek wisata ini? Nah, tadi kita udah bahas tentang Cengbeng sama Imlek ya Pak ya? Nah, ada dua lagi nih ternyata, yaitu sembahyang rebut sama kue bulan ya? Oke. Nah, cerita dong Pak sedikit tentang sembahyang rebut dulu. Apa sih sebenarnya? Itu adalah bulan sedekah. Bulan sedekah ya Pak ya? Jadi bagi yang mampu, mereka menyumbang kepada yang kurang mampu, tapi melalui wadah yayasan gitu ya, yayasan atau kelenteng misalnya kan, yang membagikannya. Biasa tiap tahun sih ada kupon. Mereka ambil beras nanti kan. Itu semua lintas agama dapat ya Pak? Semua ya Pak. Ya. Okay. Kalau sumbang itu kalau cuma hari satu golongan masyarakat tidak akan habis. Berarti nilainya banyak ya Pak? Itu nilainya banyak. Karena satu orang aja biasa sumbang sampai bisa 1 ton. Wah. Makan 1 tahun satu keluarga belum habis. Orang-orang itu bisa sampai seminggu itu distribusi untuk bantu masyarakat ya Pak. Itu sangat banyak. Oke, berarti sedekah ya Pak tadi ya. Jadi yang belum tahu soal sembahyang rebut ternyata terungkap nih sama Pak Ai, sedekah ternyata umumnya. Karena orang tahunya sembahyang rebut, besoknya hujan Pak ya. Istilahnya. Sehari sebelum sembahyang rebut itu hujan. Oh iya, hujan ya Pak. Hari H-nya Pak ya. Katanya kalau ada kearifan lokal. Iya. Kalau tidak hujan itu bisa musim panas kan. Gitu ya Pak. Kemarau panjang ya Pak ya. Kemarau panjang. Oke, kalau hujan aman rezeki. Oke, kalau dijadikan itu sebuah festival budaya gimana tuh Pak? Kira-kira kemasannya kira-kira dari bayangan-bayangan Pak Ai? Sangat menarik. Karena itu barang udah ada. Udah ada kita tiap tahun ya Pak ya? Kita kemas aja persoalannya. Kecuali kalau kita mau bangun baru. Itu yang sulit ya Pak ya? Ini barang udah ada. Acara ini udah tersedia. Setiap tahun. Tinggal di mana kejelian kita untuk mengemasnya sehingga jadi indah, jadi bagus, jadi aman, jadi damai, jadi sejahtera untuk masyarakat. Oke. Itu yang dari luar Pulau Belitung, teman-teman Tionghoa yang asli Belitung balik juga nggak? Mereka mau nyumbang. Oke. Mereka bisa ada sumbang itu jauh ketenangan usaha mereka, rumah tangga mereka, ketenangan hidup mereka jauh lebih baik. Berbagi rezeki lah Pak. Iya. Oke. Kalau dikemas jadi objek wisata tuh bayangannya seperti apa Pak kira-kira? Kalau Cengbeng tadi kan mungkin habis sembahyang kita jalan-jalan nih di Belitung nih. Terus kalau sembahyang rebut gimana? Juga sama ya. Waktunya pendek. Dia hanya 1 hari. 1 hari sembahyang rebut. Tapi kan tak mungkin orang datang hari H itu. Iya betul. 1 hari sebelumnya hari H, besoknya pulang 3 hari kan. Oke. Tapi masih sempat lah jalan-jalan karena Belitung ini kan ya 3 hari bisa ya Pak. Karena mereka bukan kerja. Udah selesai sembahyang, udah tidak ada beban kan. Tinggal jalan-jalan. Itu oleh-oleh. Iya. Mereka belanja itu tetap belanja mereka kalau pulang Belitung apa? Beli ya makan makanan khas Belitung apa? Nah kalau kue bulan nih Pak, kalau kue bulan gimana Pak? Kalau kue bulan juga seperti itu. Sama ya Pak? Kue bulan juga sama itu. Seperti kalau kita cuma 1 hari acaranya itu sembahyang bulan. Di kelenteng juga? Sekarang sih belum. Sekarang masih di rumah tangga masing-masing. Rumah masing-masing ya Pak. Kalau misalnya kita kemas dan setiap rumah ibadah, rumah misalnya vihara atau kelenteng berlaku seperti itu, ya udah kita publish saja
sembahyang bulan gitu. Iya betul. Apa sih Pak arti sembahyang bulan nih Pak? Kalau ini kan tadi mungkin ya cengbeng leluhur ya Pak. Kalau kue bulan apa? Kue bulan satu budaya juga sih, menganggap bulan itu suci kayak gitu. Oke. Ada legenda-legendanya lah. Panjang ceritanya Pak ya. Ceritanya. Kalau anu tadi Sama dengan bakcang, ada kan? Pekcun itu. Oh gitu. Acara makan bakcang yang biasa orang lomba perahu Dayu. naga itu. Perahu naga ya. Tapi di Bangka ada. Di Belitung belum ada. Tapi ada acara itu. Di Belitung belum ada ya? Di Belitung kalau makan bakcangnya ada. Balap ininya belum ya? Itu belum. Tapi kalau kita misalnya pengen kemas, ayo kamu keluar. Oke. Pak Ai selaku tokoh Tionghoa di Belitung ini kan juga pelaku wisata di Belitung. Nah, kira-kira dari 4 budaya ini menurut Bapak nih, kalau dijadikan semuanya diarahkan ke perkembangan pariwisata Belitung gimana tuh Pak? Sangat menarik. Sangat menarik ya Pak? Sangat menarik. Karena wisata itu kan bukan milik satu golongan masyarakat. Betul. Pelaku wisata itu kan banyak. Dari lintas agama, lintas suku, ya kan. Mereka masing-masing bisa kemas gitu. Kalau saya acara kue bulan ini seperti gini, paket saya kan gitu. Iya betul sekali Pak. Kita paket seperti ini, tergantung. Atau misalnya mereka merasa saya lebih butuh kayaknya private deh. Iya. Saya ambil di kelenteng mana gitu. Tapi acara khusus untuk grup saya aja ada 300 misalnya. Boleh di kelenteng Sijuk misalnya. Ya, atau kelenteng mana gitu. Seperti itu. Tergantung kitanya. Kalau kita tidak gabung di kelenteng besar yang ada di pasar misalnya. Kayak gitu. Kalau menurut saya sangat bisa. Sangat bisa ya Pak Empat. Pernah nggak Pak selama ini dibicarakan dengan pemerintah belum. Tentang 4 yang ini? Belum pernah ya Pak? Belum. Atau salah satu dari 4 ini pernah nggak? Yang paling cengbeng. Cengbeng ya Pak? Paling cengbeng. Karena cengbeng itu kita kemas. Bahkan tahun-tahun sebelumnya pernah diundang makan di rumah Pak Bupati dari Pak Sani Saleh. Oke. Yang rombongan ini 2019 berarti Pak? 19 apa sebelum pandemi Pak? Gitu ya. Oke. Itu pernah grup itu pernah diundang yang ikut festival cengbeng itu. Pas cengbeng itu Pak ya? Iya. Kalau yang lainnya belum. Saya lupa tahun berapa. Tapi waktu itu tanggapan pemerintah gimana itu Pak? Ya, pas Bapak ingin mencetus itu. Karena kan mereka bawa duit ke sini. Iya. Ya kan bukan serahin proposal atau apa gitu mau nyumbang kiri nyumbang kanan. Ya enggak lah. Mereka betul-betul bawa duit. Mereka punya modal sendiri ya Pak? Iya bawa duit. Oke. Kalau misalkan nanti Bapak berbicara ini dengan Pak Bupati karena kita mungkin beliau juga nonton ataupun dengan pemerintah daerah, gimana tuh Pak kira-kira? Oke, pemerintah siap, Pak Ai siap, itu gimana tuh? Nanti? Kita pasti siap. Pak Ai siap. Terutama yayasan pasti siap. 100% siap. Kalau pemerintah setuju, Bapak setuju gitu? Iya dong. Oke. Kalau punya pemerintah kita tidak bantu ya tidak mungkin. Ya betul sih Pak. Karena jujur aja pemerintah kan tidak punya SDM untuk cengbeng misalnya. Ya. Atau untuk cap gome misalnya. Yang ada di masyarakat Tionghoanya. Kalau kita tidak kerjasama ya udah, berarti kita tidak mengembangkan budaya kita kan masalahnya. Betul. Itu kalau pemerintah udah mau bikin acara, kenapa kita tidak dukung? Seperti tahun-tahun lalu sebelum pandemi itu kita selalu ada cap gome di Tanjung Pendam. Tanjung Pendam betul. Kayak gitu. Tapi tahun ini nggak ada ya Pak? Cap gome. Berani lah Pak. Tahun depan, tahun kemarin juga nggak ada ya Pak? Ya. Tahun depan mungkin ada ya Pak ya? Cap gome itu ramai juga kemarin Pak? Cap gome ramai. Oke. Jadi kita kan ada cap gome itu ada festival kue keranjang kan? Ya kue keranjang itu. Yang sering disebutin sama orang. Mungkin ini
apa istilahnya Pak? Kita mungkin terobosan baru nih Pak ya, ketika nanti pariwisata hanya istilahnya hanya spot wisata tanpa ada budaya. Nah, di sini kita lengkapi dengan budaya ya Pak. Kita lengkapin. Oke. Jadi kita kemampuan kita di mana gitu, di bidang apa, budaya apa gitu. Ya kita tampilkan lah. Oke. Kita tampilkan. Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah dan semua budaya yang ada. Tidak tutup kemungkinan ketika kalau misalnya festival Cengbeng, ada kuda lumping misalnya. Betul Pak. Ada barong Bali misalnya Bali. di sekitar kuburan. Kenapa enggak? Oke. Ya kan? Tergantung kita mau kemas apa tidak. Nah, ini ide yang luar biasa nih sebenarnya Tribuners. Kita lihat barong Bali yang begitu indah. Kapan dia tampil? Terbatas. Betul sekali Pak. Kalau ketika ada festival Cengbeng, tampil di sudut mana, di situ ada kuda lumping, ya orang tidak bosan juga, cuman semua masih ada acara di situ. Di situ bisa hidupin misalnya ada orang mau buka warung kopi, kita bisa masukin juga kopi-kopi yang terkenal yang bernama di situ, misalkan, gitu ya. Betul. Di sekitar itu, gazebo itu. Gazebo. Nah gitu. Nah, disitulah nanti terjadi kerukunan umat beragamanya, Pak ya. Kita lihat betul-betul di situ. Iya. Oke, mudah-mudahan ini terwujud nanti pemerintah daerah segera menangkap ide-ide yang cemerlang ini menurut saya ya, Pak ya. Dan ini memang cemerlang ya, Pak ya. Bayangin aja kalau kita dagang 1 bulan di situ. Iya. Hah? Yang tadinya mungkin pendapatan serabutan, tapi ketika 1 bulan itu kita full dapat penghasilan, buka kopi, jual bakso misalnya, jual apa gitu, cemil-cemilan, tidak tutup kemungkinan karena lahannya luas persoalannya. Ya. UKM juga ya Pak ya. UKM tinggal siapin pemerintah, siapin tenda-tenda aja, lampu udah dari yayasan. Iya betul. Gitu. Oke, berarti ini harus segera terrealisasi ini. Kita dorong nanti Pak. Kadang-kadang orang mungkin tidak terpikir multi efeknya itu, ya kan? Iya. Jadi kalau kita cerita seperti ini, kita akan tahu, oh rupanya bisa gitu, ya kan? Saya yakin kalau misalnya kopi-kopi yang punya nama kita minta bantu di situ jualan, ya maulah. Iya benar Pak. Ya kan? Benar sekali. Berarti apa namanya istilahnya budaya ini magnet untuk semua masyarakat. Iya, tadinya mereka ekonomi. Iya, betul. Tadinya mungkin mereka udah sembahyang balik, tapi ini kita ngopi dulu yuk. Oke. Nah, kan gitu ceritanya. Ya. Misalnya kayak gitu. Itu sangat punya potensi. Oke Pak I, kita mungkin ada yang pengen Pak I sampaikan dengan masyarakat tentang pariwisata maupun kebenekaan kita yang sekarang ini terjaga di Belitung, terjaga sangat baik mungkin kira-kira. Kami ucapan terima kasih kepada masyarakat Belitung, di mana kita telah membuat suatu kebudayaan kerukunan yang luar biasa, yang mungkin tanda kutip di luar Belitung sulit kita ketemukan seperti itu. Dan di sini kita bisa berkolaborasi berbagai budaya, berbagai lintas agama di dalam satu momen Cengbeng. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari daerah kita untuk kita jual ke masyarakat luar, yaitu dalam bentuk wisata, dalam bentuk pernak-pernik misalnya, ya kan, dan banyak lagi yang bisa kita kemas di dalam satu momen Cengbeng itu. Oke. Dan kita bisa merajut kerukunan umat beragama. Baik. Miniatur Indonesia adalah Pulau Belitung. Oke. Terima kasih Pak I. Ya, sama-sama. Baik Tribuners, sekian dulu perbincangan kita dengan Pak I. Nanti mungkin ada 4 itu festival yang bakal jadi
ide cemerlang buat Belitung lebih maju lagi, membangkitkan perekonomian Pulau Belitung di tengah maupun pemulihan ekonomi, yaitu budaya Tionghoa. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.